Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang jarak dari sebuah titik ke garis. Waktu sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas tentang jarak dari dua titik ya. Nah, sekarang kita akan lanjut gimana caranya untuk mencari jarak dari sebuah titik ke sebuah garis. Nanti setelah ini ada lagi jarak dari titik ke bidang. Kita langsung aja. Yang pertama kita bahas dulu dari segi definisinya. Jadi dari definisi dari jarak titik ke garis itu seperti apa sih? Jarak definisinya dulu ya. Nah, misalkan kita punya sebuah titik di sini dan kita punya sebuah garis. Kira-kira yang dimaksud dengan jarak dari titik tersebut ke garis ini, pilih coba ya. Apakah yang ke sini? Ataukah yang ke sebelah kanan, atau kita tariknya lurus ke depan. Oke, nah yang benar adalah kita tarik lurus ke depan. Karena ingat lagi, waktu pembahasan kita tentang jarak dari sebuah titik ke sebuah titik yang lain, itu yang dimaksud sebagai jarak adalah jarak yang terdekat. Oke, sekali lagi jarak yang terdekat. Jadi ketika mencari jarak dari titik ini ke garis tersebut juga sama, carinya jarak yang terdekatnya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan apa itu jarak titik ke garis, kita tulis dulu ya, jarak titik ke garis itu sama saja dengan jarak antara titik, misalnya kita sebutnya P ya, jarak titik P ke proyeksi titik P pada garis tersebut. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi secara simpelnya adalah kita ngambil garis tegak lurus dengan sebuah garis yang lain. Misalnya kita punya titik di sini. Nah, kalau kita mau nyari proyeksinya, katakanlah di sini P. Nah, proyeksi itu harus tegak lurus dengan garis yang ditujunya. Misalkan di sini P nih. Tegak lurus itu bukan berarti harus ke bawah ya. Maksudnya bukan berarti lurus ke bawah, tapi yang penting antara si jalur proyeksi ini dengan garis tujuannya itu dia membentuk sudut siku-siku. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Dan yang namanya proyeksi itu bukan garis merahnya, tapi yang ini nih, si P aksennya, hasil dari bayangannya. Itulah yang dimaksud sebagai proyeksinya gitu. Nah, jadi gitu ya untuk masalah proyeksi dulu. Jadi misalkan ditanyakan jarak titik dari P ke garis ini, ya berarti sama saja dengan jarak dari titik P ke proyeksi titik P, yaitu P aksen gitu. Oke, kita dulu untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua, misalkan kita punya balok ya, jarak titik ke garis pada sebuah balok. Titik bukan balok, kubus dulu. Jarak dari titik ke garis dalam kubus. Nah, misalkan kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat lagi caranya, cara ngegambar kubus itu. Kalau cara ngegambar kubusnya sih bebas ya. Yang penting bentuknya seperti ini kurang lebih. Supaya kita samakan saja dengan bentuk yang lain. Misalkan boleh nggak Pak kita bikinnya miring, boleh aja nggak masalah, tapi itu bakal beda dengan buku-buku yang ada. Nah, aturannya yang gini yang penting nih. Misalkan di sini kita mulai A-nya di bagian kiri sebelah bawah. Nah, berarti bagian sini adalah B, sebelah kanannya C. Nah, di sini D. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Di sini E, di sini F, di sini G, di sini H. Nah, misalkan yang pertama ditanyakan jarak dari B ke CG itu sama dengan berapa? Oh, misalkan gini aja, misalkan rusuknya adalah 6 cm nih. Ya. Jarak dari B ke CG kalau kita lihat di sini itu sama saja seperti jarak dari mana ke mana? Sama seperti jarak dari B ke C. Nah, jadi pada intinya mencari jarak dari titik ke garis itu sebenarnya sama saja dengan cari jarak dari sebuah titik ke titik yang lain. Pertanyaannya, Pak, kenapa kalau dari B ke CG itu jaraknya dari B ke C? Karena itu jarak yang paling dekat. Coba kita keluarkan segitiganya ya. Di sini ada B, di sini ada G, dan di sini ada C. Bentuknya kan gini kalau dilihat dari samping.
di sini B, di sini C, di sini G. Nah, kita coba proyeksikan dari titik B itu kemana kira-kira kalau dia mau ke CG. Ya pasti bakal jatuhnya ke C. Ingat, proyeksi itu bukan berarti dia harus ke bawah, tapi dia membentuk sudut siku-siku dengan garis tujuannya. Oh, ternyata si C ini juga sama saja seperti B aksen. Tadi apa rumusnya? Jarak dari P ke garis itu sama saja dengan jarak dari P ke P aksen. P aksennya dalam hal ini adalah C, sehingga jarak dari B ke C itu sama saja dengan 6 cm. Nah, sama juga kalau misalkan berapa jarak dari G ke AE. Coba gimana kalau dari G ke AE? G ke A kan berarti dia proyeksinya bakal ke E, karena terdekatnya ke E, nggak mungkin ke A. Tinggal cari panjang GE berapa. Panjang GE adalah berapa panjang GE? Sama dengan GE, yaitu 6 akar 2, karena ingat lagi dia adalah diagonal bidang. Oke, gitu ya. Ini agak cepat-cepat dikit, tapi mudah-mudahan bisa paham. Kan kalau di YouTube mah enak ya, kalau misalkan nggak paham, nanti coba tinggal diulang lagi aja videonya. Mungkin bisa ketemu titik pahamnya di mana. Atau kalau emang benar-benar nggak paham, udah aja nanti komen aja di bawah atau japri aja ke saya. Nanti saya bakal jawab kok kalau ada waktu, insya Allah ya. Nah, sekarang yang ketiga, teknik cari jarak antara titik ke garis. Ada beberapa tekniknya. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada teknik yang pertama, yaitu jarak dari menggunakan segitiga siku-siku. Oke, lebih tepatnya teknik luas segitiga. Teknik luas segitiga. Oke, teknik luas segitiga. Kita mulai dari sini. Misalnya kita mau mencari, katakanlah di sini kita punya segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Misalnya di sini panjangnya 6, di sini panjangnya 8, di sini kan pasti panjangnya 10 ya. Pitagoras saja 6, 8, 10. Nah, misalkan kita disuruh nyari nih berapa jarak dari sini ke sana yang juga tegak lurus. Misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C. Kan kalau nyari dari B ke AC pasti harus tegak lurus dong ya. Ingat lagi tadi tentang yang proyeksi. Katakanlah di sini panjangnya X. Nah, apa maksud dari teknik luas segitiga ini? Kita akan bisa nyari X tapi dengan modalnya luas segitiga. Kita tuliskan di sini luas segitiga itu sama dengan luas segitiga. Ya iyalah kan, luas segitiga sama dengan luas segitiga, tapi harus segitiga yang sama. Nah, coba sekarang kalian lihat, kalau misalkan di segitiga ini alasnya adalah BC, maka tingginya siapa? Alas dengan tinggi itu kan tegak lurus ya. Berarti kalau misalkan alasnya adalah BC, tingginya adalah AB. Nah, maka luas segitiga ini sama dengan setengah dikali dengan BC dikali dengan AB. Alas kali tinggi gitu ya. Nah, luas yang kedua juga sama, setengah dikali alas kali tinggi. Tapi coba kita balik segitiganya. Kita balik kayak gini. Oke, set. Nah, sekarang alasnya jadi yang mana nih? Alasnya jadi yang AC, tingginya jadi yang X. Oke, kita balik lagi. Jadi di sini setengah dikali AC dikali dengan X. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi antara alas dengan tinggi itu selalu yang tegak lurus. Udah kan, tinggal kita lihat, oh setengahnya sama setengahnya bisa habis. Udah coret aja ini mah. Tinggal masukin aja angka-angkanya. BC itu sama dengan 8 dikali 6 sama dengan AC-nya 10 dikali dengan X. Kita balik aja biar nggak bingung. 10X sama dengan, langsung kali ya, 48. Sehingga X-nya sama dengan 48 per 10. Boleh jadikan 4,8. Atau boleh kita sederhanakan saja bilangannya. Masing-masing dibagi 2. Jadinya 5 sama di sini 24. Oke, nah kayak gitu kira-kira. Jadi untuk mencari jarak dari sebuah titik ke titik yang lain dengan menggunakan teknik luas segitiga. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan gini. Kubus
A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian tetap harus ngelatih gambar ya, karena biasanya soal-soal juga kadang-kadang ada yang nggak diketahui gambarnya, kita mesti gambar ulang dulu. Dengan rusuknya misalkan sama dengan 8 cm. Kemudian kita disuruh nyari apa ya, misalkan cari jarak misalkan dari titik C ke garis AG. Nah, kayak gini. Jarak dari titik C ke garis AG. Oke, coba kita gambarkan dulu segitiga lagi kubusnya ya. Gambarkan kubusnya. Sambil tetap ya teman-teman harus latihan juga. Termasuk juga kalau misalkan ada soal yang kubusnya itu bukan A, B, C, D, E, F, G, H, misalnya PQRS, TUVW juga polanya sama. Kita harus memulai dari sebelah kiri dulu aja yang umumnya ya. Dari sebelah kiri di sini misalnya A, berarti di sini B, C, D, E-nya dari atas lagi sejajar dengan A, E, F, G, H. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Di sini rusuknya 8. Oke, langsung ya teman-teman, kalau bisa mah udah mulai sudah mulai terlatih. Kalau misalkan rusuknya 8, maka otomatis yang namanya diagonal bidang itu pasti 8 akar 2. Kemudian diagonal ruang itu adalah 8 akar 3. Nah, ini harusnya sudah mulai bisa terlatih ya dengan soal-soal yang sudah pernah Bapak kasihin. Nah, sekarang pertanyaannya kita akan mencari jarak dari C ke AG. Nah, simpelnya gini. Kalau misalkan dicari jarak dari titik C ke AG, ya udah ambil aja segitiga CAG. Jadi dia sebenarnya lebih simpel daripada nyari jarak dari titik ke titik. Karena kalau titik ke titik, teman-teman harus nyari dulu segitiga yang tegak lurusnya di mana, segitiga siku-sikunya di mana. Tapi kalau jarak dari titik ke garis, udah aja sesuai dengan soal. Misalnya jarak dari titik C ke AG, berarti kita pasti bakal pakai segitiga CAG. Oke, kita keluarkan segitiga CAG-nya. Nah, biasakan juga kalau misalkan udah ketemu segitiganya langsung keluarin ya, jangan kerjain di dalam karena pasti bakal terlalu rame gitu si garis-garisnya. Nanti malah jadinya bukan yang ngerti tapi malah bingung. Kayak di sini 8, di sini 8 akar 2, di sini 8 akar 3. Nah, kita garisin ke sini. Oke. Karena kan dicarinya jarak dari C ke AG. Maka yang ini tegak lurus. Katakanlah dia X. Nah, sekarang kita gunakan konsep yang tadi. Konsep yang ini kita boleh pakai setengahnya, boleh juga enggak. Karena kan pada akhirnya setengahnya bisa hilang ya. Tinggal kali aja alas kali tinggi, alas kali tinggi. Alas yang pertama, misalnya kita ambil aja yang AG ya. Biar nggak usah bolak-balikin lagi nanti. Kalau alasnya AG, maka tingginya adalah yang X. Saya ulangi lagi. Kalau alasnya adalah AG, maka tingginya adalah X. Emang bisa gitu AG jadi alas? Bisa aja. Kalau misalkan kita balikin gambarnya kan bisa jadi alas. Ini coba kita balikin gambarnya ya. Ini kayak gini. Nah, ini kan jadinya alas. Sama tingginya adalah yang X. Oke, artinya AG dikali dengan X itu sama dengan alas kali tinggi yang lain, yaitu AC dikali CG. AC dikali dengan CG. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ada tadi AGT 8 akar 3. 8 akar 3 dikali dengan X sama dengan AC-nya 8 akar 2 dikali dengan CG-nya 8. Nah, ini bisa habis ya, antara 8 yang sebelah kiri ini habis dengan 8 yang sebelah kanan udah habis. Jadi nanti sisanya tinggal X sama dengan 8 akar 2 dibagi dengan akar 3. Oke, nah ini tinggal kita rasionalkan saja. Caranya kita kalikan dengan akar yang di bawah, akar 3. Jadi di sini akar 3 per akar 3. Sehingga dapat X-nya sama dengan 8 per 3 akar 2 kali akar 3 akar 6 gitu. Oke, nah sampai sini dulu buat video yang sekarang. Nanti kita lanjutkan ke video yang berikutnya untuk latihan soal sama beberapa contoh soal yang lain. Oke, kayak gitu dulu. Jangan lupa kalau misalkan emang masih belum ngerti dengan materinya,
di komen aja di bawah, atau kalian juga bisa langsung ngejapri di nomor pribadi saya. Terus kalau misalkan emang kalian ada yang udah ngerti, tolong diajarkan juga ke teman-temannya ya, supaya ya pengennya sih kita sama-sama paham gitu semuanya, biar nggak ada satu yang paham satu yang enggak gitu. BTW ini memang pasti pembelajarannya akan lebih cepat. Yang pertama karena satu arah dari saya langsung ke kalian. Cuma nanti kalau misalkan emang ada yang nggak ngerti, diulang lagi aja videonya, mudah-mudahan diulang-ulang bakal ngerti. Terus yang kedua, kenapa videonya juga cuma sebentar, nggak kayak di Zoom ya, karena memang kita kan jadi nggak terkendala lagi sama sinyal, nggak terkendala lagi ngecek, Pak ini gambarnya buram, gambarnya nggak jelas, karena sekarang kan insya Allah sih gambarnya jelas ya segini. Nanti kalau misalkan nggak jelas tinggal dibilangin lagi aja. Oke, gitu dulu untuk video yang sekarang. Kemungkinan kita lanjut lagi ke video berikutnya, nanti saya kabarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.